Manchester City didakwa lebih dari 100 pelanggaran laporan keuangan. Allegri, fokus Juve sekarang hindari degradasi. Ex-Chelsea Christian Atsu jadi korban gempa dahsyat di Turki. Leeds United pecah Jesse Marsch. MU bakal jual Maguire dan juga Martial. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Hellas Verona versus Lazio berakhir dengan berbagi poin. Bertanding di Stadion Marcantonio Bentegodi, kedua tim harus puas bermain imbang 1-1. Adapun pencetak gol dari Verona di menit ke-51 adalah Cyril Ngoge. Sedangkan Lazio cetak gol melalui Pedro di menit ke-45. Dengan skor imbang 1-1 ini, Lazio tetap di peringkat 4 klasmen dengan 39 poin dari 21 pertandingan. Sedangkan Verona masih terdampar di zona degradasi. Manchester City diduga telah melanggar sejumlah aturan keuangan pada 2009 hingga 2018. Menurut laporan dari The Guardian, City telah dituntut dengan lebih dari 100 tuduhan melanggar aturan Liga Inggris, termasuk gagal bekerja sama dengan investigasi 4 tahun lalu. The Citizen pun dituntut oleh pihak Liga Inggris dengan hukuman pengurangan poin, bahkan sampai terancam didepak dari kompetisi tersebut. Dan yang lebih parah, hingga pencabutan gelar Liga Inggris pada periode bermasalah itu. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri mengatakan tujuan utama Juventus saat ini adalah berupaya agar bertahan dan tak tersingkir dari Serie A menyusul pemangkasan 15 poin karena skandal transfer. Pengurangan poin itu ditambah 3 laga tanpa kemenangan menggeser Juve dari peringkat 2 ke peringkat 13 klasmen Serie A atau berjarak 10 poin dari zona degradasi. La Liga mengatakan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan terhadap ujaran rasis pada pemain Real Madrid Vinicius Junior. Diketahui, Vinicius mendapatkan cercaan rasial dari supporter lawan di Stadion San Moy ketika Real Madrid berhadapan dengan Mallorca pada Minggu 5 Februari. Pertandingan ini berujung pada kekalahan Los Blancos 1-0 dari tuan rumah. Manajer Barcelona, Xavi, enggan menyebut timnya sebagai kandidat utama juara La Liga musim 2022-2023 meski unggul cukup jauh dari rival di papan atas klasmen. Xavi menilai sang rival Real Madrid lebih difavoritkan untuk menjadi juara La Liga musim ini. Ia menyebut El Real lebih dari sekedar sanggup untuk bangkit dan menyalip perolehan poin Barcelona. Di sisi lain, Xavi menilai musim 2022-2023 masih panjang, sehingga timnya harus tetap jaga fokus hingga akhir. Wartawan olahraga Ghana, Sadiq Adams, melaporkan bahwa bintang Hatay Sport, Christian Atsu, terjebak di lantai 9 sebuah gedung yang runtuh akibat gempa Turki. Dalam Twitternya, Adams mengaku masih terus berkomunikasi dengan pihak klub Hatay Sport terkait kondisi mantan pemain Chelsea itu. Adams juga meminta manajemen klub segera membuat pernyataan resmi jika Atsu benar-benar sudah ditemukan untuk mengurangi berita simpang siur yang beredar. Leeds United resmi berpisah dengan manajer Jesse Marsch setelah serangkaian penampilan buruk di Liga Primer musim ini. The Whites mengambil keputusan tersebut menyusul kekalahan 1-0 di Liga Primer Minggu 5 Februari dari sesama tim papan bawah Nottingham Forest. Manajer West Bromwich Albion, Carlos Corberán, yang sebelumnya bekerja di bawah Marcelo Bielsa di Elland Road, disebut-sebut sebagai calon penggantinya. Karim Benzema dan Thibaut Courtois tak bisa membela Real Madrid di ajang Piala Dunia antar klub. Courtois mengalami masalah pada aduktor Moskow saat mereka pemanasan jelang duel lawan Real Mallorca akhir pekan lalu. Sementara itu Karim Benzema sudah lebih dulu absen di laga lawan Mallorca karena cedera. Selain Benzema, Eder Militao juga tidak bisa tampil karena cedera. Barcelona mendapatkan pesaing serius dalam upayanya mengejar Bernardo Silva di musim panas nanti. Dilansir Football Espada, PSG ikut memanaskan perburuan bintang Manchester City tersebut. PSG sedang mempertimbangkan langkah untuk Silva dengan menyiapkan mahar senilai 70 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Jules Koundé tidak mencetak gol saat Barcelona mengalahkan Sevilla 3-0 di Camp Nou dini hari tadi. Namun, ia turut merayakan gol yang dicetak Jordi Alba
Gavi, dan Rafinha. Melihat selebrasi bekas pemainnya, penggemar Sevilla naik pitam. Banyak yang menyebut sang bek telah lupa dengan Sevilla yang telah membesarkan namanya. Sadar perayaannya memicu kekecewaan Sevillanista, Coude pun meminta maaf lewat cuitannya. Dia juga menekankan selalu bangga pernah berkostum Los Roy Blancos. Menurut laporan dari Football Espana, N'Golo Kante bisa tinggalkan Chelsea untuk gabung ke Atletico Madrid di akhir musim 2022-2023 karena pihak klub dikabarkan tak ada niatan dalam memperpanjang masa baktinya. Los Roy Blancos dapat memboyongnya secara cuma-cuma alias gratis di jendela transfer musim panas 2023. Melansir akun Twitter di Asian Ball, Sekjen AFC mengumumkan Piala Asia 2023 yang awalnya pada Juni mendatang digeser ke Januari 2024. Perubahan waktu itu mengingat suhu di Qatar akan sangat panas di bulan Juni. Dengan pergantian jadwal ini, tentu menjadi tantangan bagi timnas Indonesia dan PSSI. Mengingat kontrak Shin Tae-yong habis Desember 2023, masih menjadi pertanyaan apakah PSSI bakal memperpanjang kontrak STY. Lothar Matthäus melemparkan kecaman terhadap Manuel Neuer dan mengatakan sang penjaga gawang tidak pantas mengenakan ban kapten Bayern Munchen. Sebelumnya, Neuer membuat gaduh ketika dia secara terang-terangan mempertanyakan pemecatan pelatih kiper Toni Tapalovic pada Januari lalu. Yang paling mengganggu saya tentang wawancara Manuel adalah pemilihan kata yang berlebihan, kata Matthäus. Pelatih Tottenham Hotspur, Antonio Conte, menelpon Harry Kane dari Italia usai sang pemain membawa timnya menang 1-0 atas Manchester City akhir pekan kemarin. Conte memang tak mendampingi anak asuhnya karena ia berada di kampung halamannya pasca operasi pengangkatan kantong empedu. Ia menelpon Kane hanya untuk mengucapkan selamat atas rekor pribadinya dan ia bangga atas kontribusi Kane. Dilansir Goal, klub Liga Inggris Manchester United berencana untuk menjual Anthony Martial dan Harry Maguire. Penjualan pemain ini untuk mengumpulkan dana tambahan di bursa transfer. Martial jarang main di musim ini karena cedera, absen 20 dari 34 laga yang telah dimainkan klub sejauh ini. Di sisi lain, Maguire telah dikeluarkan dari starting 11 sejak Lisandro Martinez bergabung dengan klub musim panas lalu. Selain Maguire dan Martial, Ten Hag juga kabarnya bakal mendepak Alex Telles. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola menolak membahas peluang timnya meraih gelar juara Liga Inggris setelah dikalahkan Tottenham Hotspur Minggu 5 Februari malam waktu setempat. Lelaki Spanyol itu menuturkan saat ini yang terpenting adalah menyiapkan tim saat meladeni perlawanan Aston Villa pada laga berikutnya. Adapun saat ini Manchester City masih terpaut 5 poin dari Arsenal yang akhir pekan kemarin juga tumbang. Kapten Barcelona Sergio Busquets tertatih saat keluar lapangan dalam kemenangan Barcelona atas Sevilla di Camp Nou dengan kemungkinan mengalami masalah di ankle. Cedera itu bisa menjadi pukulan besar bagi armada Xavi yang akan menghadapi duel melawan Villarreal dan Manchester United. Blaugrana berharap cedera Busquets tidak terlalu parah, namun untuk sekarang mereka tengah berharap-harap cemas sembari menunggu konfirmasi. Romario, seorang legenda sepak bola Brazil, berani menyebut dirinya lebih baik daripada mega bintang Argentina yang telah meraih 7 trofi Ballon d'Or, Lionel Messi. Romario merasa lebih baik daripada La Pulga dalam konteks sebagai penyerang tengah. Hal itu diungkapkan ketika ia diwawancarai oleh ESPN. Dalam wawancara tersebut, Romario diminta memilih versi terbaik di antara dua era Barcelona. Bek Liverpool, Joel Matip sekarang ini masih berusia 31 tahun. Ia juga masih terikat kontrak dengan Liverpool sampai tahun 2024 mendatang. Akan tetapi, kini ada kabar dari BBC bahwa Liverpool siap melepas Matip pada musim panas 2023 nanti. Namun tak disebut berapa harga yang dipatok The Reds bagi Matip. Namun dengan usia yang belum terlalu tua, tim Merseyside Merah setidaknya bisa mendapat minimal 15 juta pounds bagi bek jangkung tersebut. Meski sudah mencetak 25 gol di Liga Primer Inggris sejak bergabung dengan Manchester City dari Borussia Dortmund pada musim lalu, Erling Haaland tidak bisa membuat perbedaan
karena timnya kalah 1-0 dari Tottenham pada Minggu 5 Februari. Faktanya pemuda 22 tahun itu gagal membuat satu tembakan pun dalam satu pertandingan untuk pertama kalinya sejak 2020. Jamie Carragher bahkan menyebut Haaland telah salah memilih klub. Carragher menyebut gaya bermain City yang bersandar pada dominasi penguasaan bola tidak membantu mengeluarkan kemampuan optimal Haaland, terutama dalam aspek kecepatan. Pelatih AS Roma, Jose Mourinho mengamuk kepada pemain anyar timnya, Ola Solbakken. Menurut Mourinho, Solbakken tidak siap untuk bermain bersama Roma karena tidak punya pemahaman taktik yang bagus. Solbakken tidak memahami taktik dengan cara yang sama seperti pemain lainnya. Dia tidak mengetahui perbedaan antara 5-3-2 dan 3-4-1-2. Dia tidak memahami high press. Pemain yang didatangkan dari Bodo Glimt tersebut tercatat baru tampil dalam 2 pertandingan dan itu pun sebagai pemain pengganti. Situasi terbaru memastikan bahwa Mason Greenwood akhirnya terbebas dari segala tuduhan kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Sayangnya, meski secara hukum kondisi Greenwood sudah pulih, dikabarkan ia tak akan semudah itu untuk kembali gabung dengan skuad Manchester United pada musim ini. Dikutip dari berbagai media, pihak internal Setan Merah membeberkan bahwa skuad khawatir kembalinya Greenwood bisa merusak harmonisasi tim serta fokus mereka pada sisa musim ini. Pemain baru Chelsea, Enzo Fernandez, mengakui bahwa menonton rekaman target Chelsea, Declan Rice, mengilhami dia untuk berkembang menjelang kepindahannya senilai 107 juta pounds ke Stamford Bridge. Saya mencoba menonton sepak bola sebanyak mungkin dan belajar sedikit dari semua orang. Saya menyukai Rice dari Inggris. Saya mencoba menontonnya dan belajar. Tanpa Kylian Mbappe dan Neymar, Lionel Messi menjadi bintang saat PSG bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Toulouse 2-1 pada Sabtu 4 Februari. Pelatih PSG, Christophe Galtier, menjadikan Messi sebagai poros permainan. Galtier meminta para pemain lain agar membebaskan Messi dari tugas yang sifatnya defensif. Artinya, La Pulga dilarang membantu bertahan timnya. Bak seorang raja, Messi hanya perlu dilayani untuk bisa mencetak gol dan hal itu dilakukan dengan baik oleh para pemain PSG lainnya. Peminjaman jauh Cancelo dari Manchester City ke Bayern Munchen menjadi berkah tersendiri untuk Rico Lewis. Saat ini Rico Lewis menjadi pilihan utama Pep Guardiola untuk menempati pos fullback kanan. Dilansir Sport Bible, pemain 18 tahun itu dikabarkan akan menerima kenaikan gaji hingga 4 kali lipat. Dengan penampilannya yang begitu mengesankan, The Citizens dilaporkan akan menawarkan kenaikan gaji dari 5.000 pounds menjadi 25.000 pounds. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!